Komisi Barreskrim Polri melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kuarda Gerakan Pramuka DKI. Barreskrim memeriksa Silviana Murni, mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Kebudayaan DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Aditya Eko Utomo serta Krisdianto di Gedung Ombudsman Jakarta. Selamat siang Nori, apakah Silviana Murni sudah selesai menjalani pemeriksaan, Nori? Iya Wiki, saat ini calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Silviana Murni masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, di mana pemeriksaan ini sudah berjalan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini. Dan belum diketahui Wiki sampai kapan pemeriksaan hari ini akan selesai. Tadi Silviana datang ke gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia datang hanya dengan didampingi oleh asisten pribadinya saja, dan tadi saat masuk ke ruang pemeriksaan ia tidak memberikan keterangan ataupun statement kepada awak media. Ia langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selain itu Wiki, pemeriksaan untuk hari ini kepada Silviana Murni adalah sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengolahan dana bantuan sosial kepada Kuarda Pramuka untuk anggaran tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Dan informasi yang kami terima secara terpisah dari Kabid Humas Polri, yaitu Irjen Pol Boy Rafli Amar, ia mengungkapkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Silviana Murni sangat dibutuhkan oleh penyidik, mengingat pada saat itu Silviana Murni menjabat sebagai Kepala Kuarda Pramuka pada tahun 2015, sehingga Boy mengungkapkan bahwa dengan adanya keterangan dari Silviana Murni bisa membantu penyidik untuk bisa mengumpulkan berbagai bukti yang ada untuk nantinya kasus ini bisa naik dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan dengan bukti-bukti yang ada. Selain itu, Boy juga mengatakan bahwa dari beberapa bukti yang sudah ditemukan oleh penyidik bahwa keseluruhannya sebagian besar mengarah kepada Silviana Murni, bahwa Silviana Murni dianggap mengetahui secara detail terkait dengan pengolahan dana bantuan sosial. Diketahui bahwa Kuarda Pramuka mendapatkan pengolahan dana bantuan sosial yaitu pada tahun 2014 sebesar 6,81 miliar rupiah. Hal serupa juga diterima pada tahun 2015 yaitu dengan nominal yang sama dengan nilai sebesar 6,81 miliar rupiah. Dan terlihat saat ini Wiki bahwa selama kampanye yang saat ini sedang bergulir, Silviana diduga sudah terjerat ataupun juga terlibat dengan dua kasus selain dengan kasus yang saat ini sedang ditangani, yaitu kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Juga Silviana nantinya juga dalam waktu dekat akan dimintai keterangannya terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan pembangunan Masjid Al-Faus di Jakarta Pusat dengan nilai anggaran mencapai 32,5 miliar rupiah. Wiki. Ya, Nori, selain Silviana Murni yang diperiksa dalam penyelidikan ini, lalu siapa lagi yang akan diperiksa? Iya Wiki, sebelum Silviana Murni diperiksa, Barreskrim Polri juga sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus ini, yaitu ada total 20 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini, di mana 20 saksi tersebut keseluruhannya berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Namun pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan identitas lengkap dari 20 saksi tersebut, mengingat saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, dan nantinya jika ternyata kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, pihak kepolisian akan memberikan keterangan secara lengkap. Selain itu Wiki, kami juga masih mempunyai informasi lain terkait dengan Silviana Murni. Di antaranya adalah Barreskrim Polri memastikan memeriksa Silviana Murni terkait dugaan korupsi dana bansos Pemprov DKI Jakarta. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri terkait rencana pemeriksaan Silviana Murni.
Beberapa petunjuk kasus ini mengarah kepada Ketua Kuarda Pramuka tahun 2015 yang saat itu dijabat oleh Silviana Murni. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta itu diduga mengetahui pengolahan dana bansos tahun anggaran 2014 hingga 2015 pada Kuarda Gerakan Pramuka. Untuk dimohon hadir kepada Ibu Silviana ya, bahwa di dalam pelaksanaan penyelidikan yang berjalan dari penyidik Tipikor Bareskrim memerlukan keterangan, bahan keterangan dari beliau, dimohon tentu seingat saya itu hari Jumat ya, untuk hadir untuk dapat memberikan keterangan, informasi sepanjang yang beliau ketahui. Kalau yang menjadi objek penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan ya, tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu terus menggelar rapat kerja tentang penyelenggaraan pemilu. Kita langsung bergabung dengan Adianto Pramono dan juru kamera Budi Manurung yang ada di gedung DPR. Ya, Ardi, bagaimana perkembangan terakhir hasil rapat Panitia Khusus terkait dengan penyelenggaraan pemilu? Ya, Wiki, tadi semua fraksi sudah menyerahkan tim atau daftar inventaris masalah dan sudah diterima langsung oleh Cahyokumolo, yaitu Menteri Dalam Negeri Indonesia. Kemudian setelah DIM ini diserahkan, maka berikutnya adalah pembahasan di panitia kerja. Dan total DIM dari semua fraksi ada 1.885 DIM, yang mana ini nanti akan dibahas seluruhnya. Dan diperkirakan akan ada sekitar 500 sampai 600 ayat dalam UU Pemilu sebelumnya yang akan dirubah untuk dapat mengakomodir DIM yang ada dari semua fraksi. Dan juga dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo juga menyatakan bahwa nantinya pemerintah tidak akan mendikte fraksi-fraksi yang ada. Sebaliknya, pemerintah akan memberikan pilihan berbagai solusi sesuai dengan DIM yang ada, dan kemudian berharap dari DPR akan menemukan musyawarah mufakat untuk menentukan sikap pada RUU Pemilu RUU Penyelenggaraan Pemilu 2019. Dan dari fraksi-fraksi sepakat untuk tetap fleksibel dalam membahas RUU Pemilu ini, dan nantinya diharapkan pada bulan April maupun Mei 2017 DIM ini, maksud kami RUU Pemilu ini dapat diselesaikan. Demikian, Vicky. Ya, sikap dari beberapa fraksi juga ini cukup variatif ya. Ardi, bagaimana dengan pembahasan kontroversi parliamentary threshold dan juga presidential threshold? Ya, untuk dari sikap beberapa fraksi sendiri ada berbagai macam, termasuk dalam presidential dan parliamentary threshold. Namun berbagai fraksi di sini ternyata belum menunjukkan sikap yang tegas terkait presidential maupun juga parliamentary threshold. Hanya ada dua partai yang secara tegas menunjukkan sikap untuk presidential dan parliamentary threshold, yaitu Golkar dan juga PAN. Dan dalam kebijakan mereka, baik Golkar maupun PAN mengajukan beberapa usulan dari fraksi mereka. Golkar mengatakan bahwa parliamentary threshold maupun president threshold masih dibutuhkan. Dan Golkar mengatakan bahwa untuk parliamentary threshold harus ditinggikan hingga 10% agar nantinya tidak ada banyak polarisasi dalam maksud kami dalam lembaga legislatif. Kemudian Golkar juga mengatakan bahwa untuk president threshold tetap harus ada agar nantinya presiden yang terpilih memiliki kekuatan yang kuat di parlemen. Selain itu, dari Golkar juga meminta agar pemilu nanti dapat berubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Alasan Golkar di sini ada berbagai macam. Salah satunya karena proporsional terbuka dianggap tidak adil dalam memberikan perwakilan bagi masyarakat. Di mana pada proporsional terbuka seorang caleg dapat mendapatkan suara hingga 300.000, namun partainya hanya mendapatkan 1 kursi saja. Sementara ada calon lain yang mendapatkan 19.000 suara saja, namun juga mendapatkan 1 suara bagi partainya. Maksud kami 1 kursi bagi partainya. Kemudian dari sistem proporsional tertutup ini, Golkar berharap nantinya jumlah suara akan dikonversikan ke jumlah kursi di DPR. Setelah itu barulah untuk
calon anggota legislatif akan ditentukan oleh partai, dan diharapkan nanti Golkar akan membagi kursi ini secara adil, termasuk memenuhi ketentuan 30% bagi calon legislatif perempuan. Dan sementara itu PAN memiliki sikap yang berbeda, di mana mereka menolak presidensial maupun parliamentary threshold ini. Mereka mengatakan bahwa sistem suara ini tetap harus terbuka sehingga masyarakat dapat menunjukkan aspirasi mereka dengan lebih bebas. Dan terkatung-katungnya pembahasan RUU Pemilu berpotensi menghambat kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Padahal pemerintah menjadwalkan RUU disahkan menjadi undang-undang pada Maret 2017 karena tahapan pemilu 2019 harus dimulai pada bulan Juli 2017. Pada pemilu 2019, bangsa Indonesia akan memasuki sejarah baru dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi politik, yakni pemilu yang berlangsung secara serentak dalam satu waktu untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dan sebagai rambu-rambu agar pesta demokrasi berjalan baik nantinya, maka butuh perangkat hukum berupa Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu 2019. Namun ironisnya, pengajuan draft revisi rancangan Undang-Undang Pemilu dari pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas bersama menjadi satu produk perundang-undangan masih terus tertunda. Terkatung-katungnya pembahasan RUU Pemilu tentu menghambat pula kerja Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan perangkat turunan dari Undang-Undang Pemilu. Padahal pemerintah menjadwalkan paling lambat Maret 2017 Undang-Undang Pemilu harus sudah selesai, mengingat tahapan pemilu serentak 2019 sudah harus dimulai pada Juli 2017. Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon, mengatakan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR tidak ada yang menjamin akan berlangsung lancar dan mulus. Sebaliknya, bisa dipastikan pembahasan akan berjalan alot dengan perdebatan panjang antara DPR dan pemerintah. Pemerintah sampai hari ini belum mengirim draft dari paket undang-undang penyelenggara pemilu, partai politik, pilpres, pemilu legislatif ya. Ini saya kira harus segera kita bahas selambat-lambatnya. Harusnya masa sidang ini sudah bisa kita bahas, tapi karena ini pemerintah, jadi jangan salahkan DPR. Yang lambat ini adalah pemerintah, gitu ya. Tidak mengirimkan draft dari paket undang-undang politik ini. Karena pembicaraan ini kan harus serius, pasti akan ada perdebatan yang cukup panjang. Presiden Joko Widodo sendiri meminta pembahasan RUU Pemilu yang akan menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemilu nanti tidak dilakukan secara terburu-buru dan disesuaikan dengan perubahan sistem tata negara di Indonesia. Jokowi tidak ingin revisi Undang-Undang Pemilu hanya untuk kepentingan politik jangka pendek dan sesaat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menegaskan, pemerintah akan segera mengirimkan draft RUU Pemilu kepada DPR RI sebelum masa reses DPR 28 Oktober 2016 mendatang. Sebab proses harmonisasi RUU Pemilu di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai. Mereka yakin dengan adanya waktu 1 bulan akan tetap bisa untuk membahas secara tuntas RUU Pemilu dengan DPR. Ada beberapa isu krusial yang diperkirakan bakal mengundang perdebatan sengit, seperti soal sistem pemilu. Apakah akan kembali ke tertutup atau tetap dengan proporsional daftar terbuka dengan perbaikan, ambang batas parlemen, metode konversi suara jadi kursi, dan batasan parpol untuk bisa mengajukan calon presiden maupun wakil presiden sendiri, juga kerangka penegakan hukum pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu nanti bertujuan menyederhanakan sistem dan penyelenggaraan pemilu 2019 yang akan mengkondisikan rakyat pemilih secara serentak memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Sekaligus dapat menekan biaya penyelenggaraan pemilu yang luar biasa besar. Sekitar 500 sampai 600 ayat dalam UU Pemilu sebelumnya yang akan dirubah untuk dapat mengakomodir DIM yang ada dari semua fraksi. Dan juga dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo juga menyatakan bahwa nantinya pemerintah tidak akan mendikte fraksi-fraksi yang ada. Sebaliknya pemerintah akan memberikan pilihan berbagai solusi sesuai dengan DIM yang ada, dan kemudian berharap dari DPR akan menemukan musyawarah mufakat untuk menentukan sikap pada RUU Pemilu RUU Penyelenggaraan Pemilu 2019. Dan dari
fraksi-fraksi sepakat untuk tetap fleksibel dalam membahas RUU Pemilu ini, dan nantinya diharapkan pada bulan April maupun Mei 2017 DIM ini, maksud kami RUU Pemilu ini dapat diselesaikan. Demikian, Vicky. Ya, sikap dari beberapa fraksi juga ini cukup variatif ya. Ardi, bagaimana dengan pembahasan kontroversi parliamentary threshold dan juga presidential threshold? Ya, untuk dari sikap beberapa fraksi sendiri ada berbagai macam, termasuk dalam presidential dan parliamentary threshold. Namun berbagai fraksi di sini ternyata belum menunjukkan sikap yang tegas terkait presidential maupun juga parliamentary threshold. Hanya ada dua partai yang secara tegas menunjukkan sikap untuk presidential dan parliamentary threshold, yaitu Golkar dan juga PAN. Dan dalam kebijakan mereka, baik Golkar maupun PAN mengajukan beberapa usulan dari fraksi mereka. Golkar mengatakan bahwa parliamentary threshold maupun president threshold masih dibutuhkan. Dan Golkar mengatakan bahwa untuk parliamentary threshold harus ditinggikan hingga 10% agar nantinya tidak ada banyak polarisasi dalam maksud kami dalam lembaga legislatif. Kemudian Golkar juga mengatakan bahwa untuk president threshold tetap harus ada agar nantinya presiden yang terpilih memiliki kekuatan yang kuat di parlemen. Selain itu, dari Golkar juga meminta agar pemilu nanti dapat berubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Alasan Golkar di sini ada berbagai macam. Salah satunya karena proporsional terbuka dianggap dengan bukti-bukti yang ada. Selain itu, Boy juga mengatakan bahwa dari beberapa bukti yang sudah ditemukan oleh penyidik bahwa keseluruhannya sebagian besar mengarah kepada Silviana Murni, bahwa Silviana Murni dianggap mengetahui secara detail terkait dengan pengolahan dana bantuan sosial. Diketahui bahwa Kuarda Pramuka mendapatkan pengolahan dana bantuan sosial yaitu pada tahun 2014 sebesar 6,81 miliar rupiah. Hal serupa juga diterima pada tahun 2015 yaitu dengan nominal yang sama dengan nilai sebesar 6,81 miliar rupiah. Dan terlihat saat ini Wiki bahwa selama kampanye yang saat ini sedang bergulir, Silviana diduga sudah terjerat ataupun juga terlibat dengan dua kasus selain dengan kasus yang saat ini sedang ditangani, yaitu kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Juga Silviana nantinya juga dalam waktu dekat akan dimintai keterangannya terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan pembangunan Masjid Al-Faus di Jakarta Pusat dengan nilai anggaran mencapai 32,5 miliar rupiah. Wiki. Ya, Nori, selain Silviana Murni yang diperiksa dalam penyelidikan ini, lalu siapa lagi yang akan diperiksa? Iya, Wiki, sebelum Silviana Murni diperiksa, Bareskrim Polri juga sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus ini, yaitu ada total 20 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini, di mana 20 saksi tersebut keseluruhannya berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Namun pihak kepolisian belum dapat memberikan keterangan identitas lengkap dari 20 saksi tersebut, mengingat saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, dan nantinya jika ternyata kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, pihak kepolisian akan memberikan keterangan secara lengkap. Selain itu, Wiki, kami juga masih mempunyai informasi lain terkait dengan Silviana Murni. Di antaranya adalah Bareskrim Polri memastikan memeriksa Silviana Murni terkait dugaan korupsi dana bansos Pemprov DKI Jakarta. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri terkait rencana pemeriksaan Silviana Murni. Beberapa petunjuk kasus ini mengarah kepada Ketua Kuarda Pramuka tahun 2015 yang saat itu dijabat oleh Silviana Murni. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta itu diduga mengetahui pengolahan dana bansos tahun anggaran 2014 hingga 2015 pada Kuarda Gerakan Pramuka. Untuk dimohon hadir kepada Ibu Silviana ya, bahwa di dalam pelaksanaan penyelidikan yang berjalan dari penyidik
Tipikor Bareskrim memerlukan keterangan, bahan keterangan dari beliau. Dimohon tentu seingat saya itu hari Jumat ya, untuk hadir untuk dapat memberikan keterangan, informasi sepanjang yang beliau ketahui. Kalau yang menjadi objek penyelidikan itu berkaitan dengan dugaan ya, tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan. Kembali di News on the Spot, pemirsa, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu terus menggelar rapat kerja tentang penyelenggaraan pemilu. Kita langsung bergabung dengan Adianto Pramono dan juru kamera Budi Manurung yang ada di gedung DPR. Ya, Ardi, bagaimana perkembangan terakhir hasil rapat Panitia Khusus terkait dengan penyelenggaraan pemilu? Ya, Wiki, tadi semua fraksi sudah menyerahkan tim atau daftar inventaris masalah dan sudah diterima langsung oleh Cahyokumolo, yaitu Menteri Dalam Negeri Indonesia. Kemudian setelah DIM ini diserahkan, maka berikutnya adalah pembahasan di panitia kerja. Dan total DIM dari semua fraksi ada 1.885 DIM, yang mana ini nanti akan dibahas seluruhnya, dan diperkirakan akan ada Komisi Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Bansos Pemprov DKI Jakarta di Kuarda Gerakan Pramuka DKI. Bareskrim memeriksa Silviana Murni, mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Kebudayaan DKI Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Aditya Eko Utomo serta Krisdianto di Gedung Ombudsman Jakarta. Selamat siang Nori, apakah Silviana Murni sudah selesai menjalani pemeriksaan, Nori? Iya, Wiki, saat ini calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Silviana Murni masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, di mana pemeriksaan ini sudah berjalan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini. Dan belum diketahui, Wiki, sampai kapan pemeriksaan hari ini akan selesai. Tadi Silviana datang ke gedung Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia datang hanya dengan didampingi oleh asisten pribadinya saja, dan tadi saat masuk ke ruang pemeriksaan ia tidak memberikan keterangan ataupun statement kepada awak media. Ia langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selain itu, Wiki, pemeriksaan untuk hari ini kepada Silviana Murni adalah sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengolahan dana bantuan sosial kepada Kuarda Pramuka untuk anggaran tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Dan informasi yang kami terima secara terpisah dari Kabid Humas Polri, yaitu Irjen Pol Boy Rafli Amar, ia mengungkapkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Silviana Murni sangat dibutuhkan oleh penyidik, mengingat pada saat itu Silviana Murni menjabat sebagai Kepala Kuarda Pramuka pada tahun 2015, sehingga Boy mengungkapkan bahwa dengan adanya keterangan dari Silviana Murni bisa membantu penyidik untuk bisa mengumpulkan berbagai bukti yang ada untuk nantinya kasus ini bisa naik dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Tidak adil dalam memberikan perwakilan bagi masyarakat, di mana pada proporsional terbuka seorang caleg dapat mendapatkan suara hingga 300.000, namun partainya hanya mendapatkan 1 kursi saja. Sementara ada calon lain yang mendapatkan 19.000 suara saja, namun juga mendapatkan 1 suara bagi partainya. Maksud kami 1 kursi bagi partainya. Kemudian dari sistem proporsional tertutup ini, Golkar berharap nantinya jumlah suara akan dikonversikan ke jumlah kursi di DPR. Setelah itu, barulah untuk calon anggota legislatif akan ditentukan oleh partai. Dan diharapkan nanti Golkar akan membagi kursi ini secara adil, termasuk memenuhi ketentuan 30% bagi calon legislatif perempuan. Dan sementara itu PAN memiliki sikap yang berbeda, di mana mereka menolak presidensial maupun parliamentary threshold ini. Mereka mengatakan bahwa sistem suara ini tetap harus terbuka sehingga masyarakat dapat menunjukkan aspirasi mereka dengan lebih bebas. Dan terkatung-katungnya pembahasan RUU Pemilu berpotensi menghambat kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.
Padahal pemerintah menjadwalkan RUU disahkan menjadi undang-undang pada Maret 2017 karena tahapan pemilu 2019 harus dimulai pada bulan Juli 2017. Pada pemilu 2019, bangsa Indonesia akan memasuki sejarah baru dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi politik, yakni pemilu yang berlangsung secara serentak dalam satu waktu untuk memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dan sebagai rambu-rambu agar pesta demokrasi berjalan baik nantinya, maka butuh perangkat hukum berupa Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu 2019. Namun ironisnya, pengajuan draft revisi rancangan Undang-Undang Pemilu dari pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas bersama menjadi satu produk perundang-undangan masih terus tertunda. Terkatung-katungnya pembahasan RUU Pemilu tentu menghambat pula kerja Komisi Pemilihan Umum mempersiapkan perangkat turunan dari Undang-Undang Pemilu. Padahal pemerintah menjadwalkan paling lambat Maret 2017 Undang